pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Apa harap semuanya sehat ya? Sebelum kita memulaikan pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh si Reta. Ayo maju ke depan. Yuk, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Selesai. Setelah kita selesai berdoa, apa lanjut ya? Mengabsen anak-anak semua, apakah telah hadir di ruangan ini atau ada yang absen? Oh, ternyata hadir semua ya. Puji Tuhan. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, biar lebih semangat, mari kita bernyanyi dengan judul Lihat Kebunku. Bapak ajak semuanya berdiri ya. 1, 2, 3, lihat kebunku. Oke, gimana semuanya? Semangat kan setelah bernyanyi? Oke, sebelum Bapak menjelaskan tentang apa saja pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita sapa teman kita di samping kanan dan di samping kiri dan bilang halo, selamat pagi. Oke, betul. Jadi anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan tentang pembelajaran kita atau tema kita pada hari ini atau pada pagi hari ini tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelum masuk pada pembelajaran kita, Bapak mau bertanya nih, siapa anak didik Bapak yang masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya? Siapa ayo? Siapa masih ingat? Oke, siapa? Si Dava. Oke, tentang apa Dava? Tentang lingkungan hidup. Oke, iya tentang lingkungan hidup. Bagus ya anak-anak. Sebelum kita masuk pada atau melanjutkan pembelajaran kita harus mengingat apa saja pembelajaran kita yang lalu tentang apa dan apa temanya. Baik anak-anak, baik anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran inti kita yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, Bapak mau bertanya nih, siapa yang tahu tumbuhan ini? Oke, ini adalah tumbuhan bunga atau makhluk hidup. Nah, ciri-ciri bunga ini memiliki akar, batang, dan daun ya anak-anak. Nah, bunga ini adalah sumber kehidupan kita. Mengapa Bapak katakan sumber kehidupan? Karena bunga adalah pada pagi hari, bunga mengeluarkan oksigen yang segar dan kita juga bisa menghirupnya. Nah, jika tidak ada makhluk hidup seperti pohon-pohonan atau bunga-bunga atau makhluk hidup seperti bunga atau pohon-pohonan, kita akan jatuh sakit, bahkan kita bisa mati karena sumber oksigen kita berasal dari pohon atau bunga-bunga. Nah, Bapak mau bertanya nih, siapa yang memiliki bunga di daerah rumahnya? Siapa cepat? Oke, si Reta. Nah, Reta memiliki bunga apa Reta? Oke, bunga matahari. Nah, si Reta memiliki bunga matahari. Tentu si Reta menyayangi bunga matahari itu ya. Ya, setiap pagi dia menyiram. Jika ada rumput di samping bunga itu, maka si Rita membersihkannya ya. Betul nggak Rita? Oke, betul. Nah, itu adalah salah satu bentuk menyayangi tumbuhan ya anak-anak. Mari kita contoh seperti si Rita. Dia menyayangi tumbuhan agar tumbuhannya hidup, sehat, dan bisa mengeluarkan oksigen. Tentu si Rita setiap hari melihat bunga itu dan menghirupnya. Betul nggak Rita? Oke, betul sekali. Berikan dulu tepuk tangan buat si Rita. Oke, nah, itu adalah tentang tumbuhan bunga ya. Sekarang kita masuk pada hewan. Siapa yang tahu hewan ini? Oke, pintar sekali anak-anak Bapak. Berikan tepuk tangannya untuk kita semuanya. Nah, ayam ini memiliki banyak manfaat, terutama pada telur ayam. Nah, telur ayam memiliki sumber protein yang merupakan sumber yang dapat membantu atau memenuhi kebutuhan protein kita sehari-hari. Nah, selain protein ini juga, telur ayam mengandung vitamin dan mineral. Nah, telur ayam kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin D, vitamin B12, dan zat besi. Nah, ayam juga memiliki protein yang sangat bagus. Nah, yaitu telur ayam mengandung kolin yang dapat membantu meningkatkan fungsi otak anak-anak semuanya ya. Maka
mulai dari sekarang kita harus mengonsumsi telur ayam ya anak-anak, karena telur ayam ini sangat bagus buat perkembangan atau pertumbuhan anak-anak sekarang. Nah, baik, selain telur juga ya anak-anak, daging ayam juga sumber banyak sekali vitamin atau protein yang dalam dalam daging ayam, terutamanya mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Nah, ayam ini sangat bagus kalau kita konsumsi. Jangan setiap hari juga ya, karena kalau kalau berlebihan kita mengonsumsi ayam, maka kita jadi jatuh sakit. Nah, kita juga harus memakan seadanya aja atau seperlunya. Nah, daging ayam juga memiliki kesehatan atau mengandung fastor yang membantu menjaga kesehatan tulang. Nah, daging ayam ini juga anak-anak membantu kita untuk menjaga tulang kita agar tulang kita tetap sehat. Nah, daging ayam ini juga dapat Baik, sekarang kita masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sekarang kita buka buku kita halaman 69. Di situ ada dongeng yang menceritakan tentang kisah petani dan anak harimau. Baik, sekarang Bapak mau membentuk kelompok nih. Nanti Bapak suruh untuk menceritakan tentang kisah anak petani dan anak harimau ini. Sekarang kita membentuk kelompok ya. Dalam setiap kelompok memilih terdiri dari 10 orang. Ayo kita bentuk sekarang anak-anak. Nanti Bapak suruh untuk menceritakan tentang kisah petani ini dan anak harimau. Oke, siapa yang mau menceritakan terlebih dahulu? Oke. Betul sekali. Ayo berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu adalah kelompok 1 ya. Sekarang kita mendengarkan cerita dari kelompok 2. Oke, tidak kalah bagus ya untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, biar Bapak ceritakan tentang menceritakan ulang tentang kisah anak petani ini dan anak harimau. Ada seorang petani yang menemukan anak harimau terluka dan merawatnya sampai besar. Petani ini sangat baik dan merawat anak harimau ini dengan penuh kasih sayang. Tapi ketika anak harimau ini besar, ia menjadi liar dan menyerang petani dan memakan manusia. Ini yang merawatnya dari kecil, dia sangat sedih karena hewan pemeliharaannya sangat tidak tahu berterima kasih kepada siapa yang sudah menolongnya dari kecil. Begitu ceritanya anak-anak. Nah, kisah ini mengajarkan kita untuk menghargai kebaikan orang lain dan berterima kasih atas apa yang mereka lakukan untuk kita. Nah, jika orang lain menolong kita anak-anak, jangan lupa kita harus berterima kasih kepadanya dan menundukkan rasa hormat dan penghargaan kita kepada orang yang sudah membantu kita dan membantu mereka kembali jika mereka membutuhkan bantuan. Nah, itu adalah kisah tentang anak harimau dan petani tadi. Nah, demikian kelas kita pada hari ini. Nah, manfaat pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu 1, kita harus menjaga dan membersihkan lingkungan hidup kita, karena lingkungan hidup ini sangat perlu kita bersihkan karena makhluk hidup ini mengeluarkan oksigen, karena oksigen ini sumber kehidupan kita ya anak-anak. Dan keduanya, kita harus mengucapkan berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita dan selalu membantu mereka kembali jika mereka membutuhkan bantuan kita. Nah, demikian kelas kita pada siang hari ini, dan sebelum kita mengakhiri kelas kita pada siang hari ini, kita kembali berdoa yang dipimpin oleh si Putri. Ayo maju Putri, ayo maju ke depan. Oke. Lipat tangan, tutup mata ya. Mari kita berdoa. Oke. Baik, sekian kelas kita pada siang hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Ya ahu.